Shalom jemaat Tuhan, Abjad Medan. Mari pagi hari ini dengan pujian syukur kita mau puji Dia. Haleluya. Wow, 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 wow. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, aja segala raja. Bumi sujud menyembah di hadapannya, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu. Kau Tuhan Allah yang perkasa, tinggikanlah namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Wow, 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 wow. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, aja segala raja. Katakan bumi sujud menyembah. Bumi sujud menyembah di hadapannya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Katakan tinggikanlah namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Yes Lord. Engkau Allah penuh kuasa. Katakan, Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu. Kau Tuhan Allah yang perkasa, tinggikanlah namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu. Kau Tuhan Allah yang perkasa, tinggikanlah namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Wow, 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 wow. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Untuk itu kami layak meninggikan Engkau. Kami layak untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami berkata Tuhan bahwa Engkaulah selama-lamanya Allah yang layak untuk disembah Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami, supaya kami boleh dikuatkan saat kami mungkin lemah Tuhan pada akhir-akhir ini Tuhan Yesus.
Mungkin sakit kami merasa berat Tuhan, tapi saat kami menyembah Tuhan, maka kami akan disembuhkan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ini pujian kami Tuhan. Mari angkat penyembahan ini, katakan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Katakan, Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah terang jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya aku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Terimalah hidup kami Tuhan sebagai persembahan kami yang sejati Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu pagi hari ini Bapak Ibu teman-teman semua. Mari buka hatimu. Come on church. Sembah Dia, come on. Oh, 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 oh. Katakan selamanya. Ku
Selamat pagi jemaat IFJF Padang dan IFJF Medan. Kita bersyukur selama bulan ini kita diajar bagaimana memimpin dari dalam keluar. Dan pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah jangan khawatir, Dia peduli, Dia pelihara. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan memperkatakan Tuhan bahwa Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, Engkau selalu gembala yang terbaik yang mengajar kami masuk di dalam suatu proses kehidupan Tuhan. Sehingga kami bisa menang Tuhan atas sisi-sisi kelemahan kami, atas sisi-sisi kehidupan kami. Karena Engkau selalu mengajar kami di berbagai bidang kehidupan Tuhan. Sehingga kami menjadi Tuhan manusia yang tangguh Tuhan, yang kuat Tuhan, seperti yang Kau rancangkan. Kami berhasil Tuhan Yesus seperti yang Kau inginkan. Biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan merubah cara pandang kami, cara berpikir kami Tuhan, menjadikan kami ya Tuhan seperti ciptaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan Yesus tujuan hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama deklarasi untuk greater destiny kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu dan semakin sulit, sangat mudah manusia bahkan orang percaya menjadi khawatir. Banyak hal yang bisa dikhawatirkan, khawatir tidak bisa makan, tidak bisa bayar uang kontrak rumah, khawatir tidak bisa sekolah, khawatir kehilangan pekerjaan, khawatir mengalami penurunan dalam usaha atau kesehatan, khawatir gagal, khawatir tidak mendapatkan jodoh, dan banyak kekhawatiran yang lain ya. Khawatir itu adalah rasa takut atau gelisah cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi perasaan ini sering dihubungkan dengan pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Jadi khawatir itu sesuatu yang belum terjadi ya. Kalau sudah terjadi namanya tidak khawatir ya saudara. Jadi kita belajar khususnya bagi kita para pemimpin, karena namanya lead itu memimpin ya saudara. Kita sebagai para pemimpin, kita belajar ya, baik kita pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam suatu usaha, pemimpin di dunia rohani, saudara, pemimpin rohani. Ya, saya percaya Tuhan cukup sering izinkan kita melewati kekhawatiran itu. Tetapi sebetulnya apa yang Tuhan izinkan itu saat kita ini belum bisa menang atas khawatir, maka Tuhan izinkan khawatir itu supaya kita belajar melalui proses bagaimana kita bisa menang atas khawatir itu ya. Jadi saat kita bisa overcome, menang atas kekhawatiran yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, maka kita mampu dan kita bisa untuk mengajar, membimbing, bahkan memuridkan orang lain, baik itu anggota di dalam rumah kita, apakah itu karyawan di dalam tempat kita berusaha, apakah itu anggota iCare kita, karena kita sudah melewati, masuk dalam proses dan menang. Jadi Tuhan akan pakai setiap pengalaman dan kemenangan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kita menang atas kekhawatiran. Nah, kita akan belajar dalam firman Tuhan bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran itu. Kita lihat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara ya. Jadi dikatakan di sini bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran itu. Yang pertama, ya saudara, berdoa sudah pasti ya, mengutarakan kepada Tuhan, tetapi sering kita lupa yang di belakangnya, berdoa dengan bersyukur ya. Kenapa berdoa dengan bersyukur? Seseorang yang berdoa dengan bersyukur, dia itu adalah orang yang bisa menerima apapun kenyataan dalam hidupnya dan apapun perubahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Jadi saat dia berdoa tidak dengan menuntut ya, apalagi dengan rasa kecewa ya saudara. Nah, jadi saat bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lewat atau menang atas setiap proses kekhawatiran itu, yaitu ayat yang ke-7 ya. Ketenangan dalam pikiran kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara ya, akan diam saudara di dalam hati dan pikiran kita saudara. Jadi kita tidak lagi gelisah, tidak lagi berkecamuk ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menang atas kekhawatiran adalah dengan cara pandang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Karena cara pandang yang kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan di dalam diri kita perkataan dan pikiran yang positif ya. Kita bisa lihat bagaimana kisah 12 pengintai yang diutus Musa untuk masuk ke Kanaan. Ya, kita lihat di Bilangan pasal 13 ayat 1 dan kedua ya, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, jadi di sini dikatakan Tuhan berfirman dengan jelas bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian Kanaan itu kepada bangsa Israel, dan Tuhan berfirman melalui Musa ya. Maka dipilih satu orang pemimpin dari 12 suku. Jadi semuanya pemimpin ya, bukan umat biasa saudara. 12 orang dipilih ya. Jadi dikatakan di sini kita lihat perbedaannya kalau kita baca di Bilangan 13 secara keseluruhan, ada dua perbedaan cara pandang ya. Bagaimana cara pandang dari dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb yang memiliki cara pandang yang selaras dengan firman sehingga mereka bisa berkata-kata yang positif untuk menenangkan hati bangsa Israel, dan mereka bisa berpikir seperti yang Tuhan pikirkan, yang dimana Tuhan berkata dari ayat pertama dan kedua, Dia akan memberikan tanah perjanjian itu kepada Israel. Ya, apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua ya, karena dari perkataan itulah itu yang keluar dari pikiran mereka, dan itu menunjukkan cara pandang mereka ya saat mereka mengalami gelisah. Pasti Yosua dan Kaleb juga sama saudara, sama-sama pemimpin, sama-sama manusia. Saat mereka memasuki Kanaan, melihat keadaan yang terjadi, pasti juga mengalami kekhawatiran ya, saya percaya. Ya, tetapi mereka memiliki cara pandang yang berbeda, yang positif. Jadi mereka mengatakan tanah Kanaan ini luar biasa baiknya, jangan takut ya. Sebab negeri itu bagus ya. Tuhan yang menyertai kita ya, yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka ya. Mereka akan kita telan habis ya. Padahal saya percaya Yosua dan Kaleb seperti tadi saya katakan melihat hal yang sama seperti 10 orang pemimpin melihatnya ya. Jadi yang dilihat apa? 10 orang pengintai yang lain melihat apa? Mereka mula-mula mengatakan hal yang baik. Ini loh hasil Kanaan ya kan, mereka membawa delima, ara, bahkan anggur yang luar biasa yang harus
dipikul 2 orang. Saya percaya zaman sekarang nggak ada ya. Anggur tuh yang tandanya begitu gede. Anggur kita bisa pegang hanya dengan 1 tangan saja ya. Anggur zaman itu begitu besar, harus dipikul 2 orang, saudara. Itu menandakan luar biasa suburnya Kanaan. Mereka bawa ini loh hasilnya, dan mereka mengatakan memang ya tanah Kanaan itu penuh berlimpah susu dan madunya. Tetapi, ada tetapinya saudara ya, mereka menyampaikan dikatakan kabar bohong ya. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan kabar bohong ya. Di terjemahan yang sehari-hari sekarang dikatakan kabar berita busuk saudara ya. Kabar busuk ya, kalau yang di bahasa Indonesia masa kini cerita bohong. Apa yang mereka katakan? Benar mereka melihat itu dan mereka katakan, wah di sana orangnya gede-gede. Ya, raksasa semua, ya kan? Kami seperti belalang. Konon katanya, ya, raksasa itu memakan orang, ya. Nah, jadi itu yang membuat seluruh umat menjadi gentar, saudara ya. Nah, jadi kita lihat di sini perbedaannya ya, saudara. Sangat penting cara pandang saudara dan saya untuk dalam proses menang atas kekhawatiran harus kita selaraskan bukan apa perkataan orang, bukan apa yang mata kita lihat, keadaan di sekeliling kita, tetapi apa yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan. Amin. Nah, di sini saya akan ceritakan kisah nyata ya saudara ya. Bagaimana cara pandang seorang ibu terhadap anaknya ya akan mengubah masa depan anak itu ya. Dikatakan Tommy dia itu selalu gagal di sekolahnya. Nilainya selalu buruk saudara ya. Tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi para guru dan pihak sekolah udah angkat tangan. Ya, kemudian mereka memutuskan untuk menghubungi ibunya dan mengatakan, ya, kami tidak sanggup mengajari Tommy. Ya, Tommy anak yang tertinggal, tidak berbakat dan kurang pandai alias bodoh, saudara ya. Maka ibunya, saya percaya, seorang ibu yang mempunyai cara pandang berbeda tentang anaknya, karena pasti seorang ibu tuh tahu ya bagaimana tuh anaknya yang dikandung yang dari kecil dia mengamati saudara ya, dan ibu itu memutuskan ya, dan dia memiliki cara pandang yang berbeda tentang anaknya ya. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa Tommy dan mengajarinya sendiri di rumah yang namanya homeschooling saudara ya. Jadi belajar di rumah, tidak di sekolah, tidak pendidikan secara formal ya. Jadi ibu ini berkata, Tommy ya, kamu anak yang hebat. Tommy, kamu anak yang jenius ya. Sekolah itu enggak mampu menampung kamu. Jadi ibu akan mengajari kamu sendiri ya. Karena ibu percaya kamu bisa ya. Jadi ini cara pandang yang positif yang menghasilkan pikiran yang positif. Jadi ibu ini dibukakan pikirannya ya, tidak tertutup saudara, tidak khawatir, tidak mandek saudara ya. Tetapi dia mulai berkata juga hal-hal yang positif tentang Tommy ya saudara. Akhirnya Tommy ini orang yang memang dari kecilnya tuh punya rasa ingin tahu yang besar. Dan dia orang yang pantang menyerah saudara. Jadi meskipun dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal, dia itu selalu ingin ya membaca buku-buku ilmiah saudara ya. Belajar dari hal-hal tersebut yang dia tidak pernah mungkin dapatkan selama ini ya saudara. Jadi akhirnya pada usia 32 tahun Tommy yang adalah Thomas Alva Edison ya, dia berhasil menemukan bolam saudara ya, lampu pijar yang saat ini kita nikmati saudara ya. Setelah dia melakukan 1000 kali percobaan saudara ya, saya percaya sifat yang pantang menyerah adalah legacy ya, DNA yang diwarisi dari orang tuanya saudara ya, termasuk ibunya yang mendidik dia secara pribadi homeschooling di rumah saudara ya. Jadi Thomas Alva Edison ya dijuluki sebagai the America's greatest inventor. Artinya penemu karya baru yang terbesar di
Amerika, ya saudara. Jadi kita bisa lihat di sini cara pandang akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Cara pandang akan mengubahkan orang-orang di dalam keluarga kita. Cara pandang akan mengubahkan orang-orang di komunitas kita. Yang terutama mengubahkan diri kita sendiri dan akan ditularkan kepada orang lain. Jadi begitu pentingnya saudara, ya, cara pandang yang positif sesuai dengan firman Tuhan untuk saudara dan saya bisa menang atas setiap kekhawatiran. Karena sepertinya kekhawatiran tuh kita anggap kalau pada hidup sehari-hari itu ya, sepertinya sesuatu yang bukan enggak dosa gede-gede amat lah gitu ya saudara. Kalau mencuri, membunuh, memfitnah saudara ya, merampok ya kita anggap itu dosa besar. Tetapi di Matius saudara dikatakan ya pasal 13 bahwa kekhawatiran itu menghimpit ya saudara firman Tuhan yang masuk di dalam hidup kita. Kita akan mendengar firman Tuhan secara pribadi dalam saat teduh kita atau merenungkannya. Kita mendengar firman Tuhan saat kita di dalam kelompok iCare. Kita mendengar firman Tuhan saat kita ibadah di hari Minggu ya saudara. Saat sekarang juga kita bisa browsing ya ke video atau khotbah manapun juga di seluruh dunia. Tetapi selalu saya katakan saudara, pelajaran yang sejati dari Tuhan itu adalah saat Tuhan berfirman secara pribadi kepada kita, saat kita tadi melewati proses-proses itu. Kalau pada hari ini kita belajar proses menang atas kekhawatiran ya. Jadi saat kita bisa menjalani, melewati, menerima proses itu dan kita menang atas kekhawatiran melalui firman yang hidup yang berbicara kepada setiap kita, maka iman kita akan bertumbuh ya. Kita tidak seperti firman itu tidak seperti benih yang jatuh di semak belukar, yang karena kekhawatiran hidup ya saudara dan tipu daya kekayaan membuat benih firman itu tidak bisa bertumbuh. Jadi kekhawatiran itu sebetulnya kenapa dikatakan kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan? Karena ya saudara kebanyakan khawatir itu lebih dihubungkan dengan hal-hal jasmani, betul? Keuangan ya, mengenai bagaimana naik jabatan dalam karir ya, bagaimana bisa sekolah yang lebih baik dan lebih baik saudara ya, bagaimana bisa menikmati hidup yang lebih baik ya. Nah tetapi pada pagi ini kita belajar ya, izinkan Tuhan membawa kita dalam proses hidup yang mengubah cara pandang kita sehingga bukan hal-hal yang fana dan yang sementara yang kita kejar ya, tetapi kita belajar mengerti hal-hal yang bersifat kekal yang akan mengubah cara pandang kita, yang akan menjadikan kita menang atas kekhawatiran dan menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya seperti yang Tuhan rancangkan ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Mita yang boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita mengucap syukur dan menyerahkan setiap kehidupan kita sepanjang hari ini, agar Tuhan boleh menyertai dan melindungi dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini, untuk hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menuntun setiap langkah demi langkah dalam hidup kami. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa setiap kehidupan kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, bahkan dari satu iman kepada iman yang lebih lagi dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka,
dalam setiap studi daripada anak-anak-Mu Tuhan. Dan apapun juga yang mereka lakukan Tuhan dengan kedua belah tangan mereka ya Bapa, Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati agar keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan kesehatan yang terbaik, bahkan Engkau memberkati dengan umur yang panjang. Dan seumur hidup kami boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita. Have a good Sunday. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, Dia segala raja. Katakan bumi sujud menyembah. Bumi sujud menyembah di hadapan